Kembali lagi bersama iNews Pagi, pemirsa. Fenomena hujan es melanda kawasan Cinangka, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Bahkan angin kencang saat hujan deras mengakibatkan pohon tumbang di sejumlah titik. Hujan es disertai angin kencang melanda Kota Depok, Jawa Barat pada Sabtu siang. Tampak dari video amatir, salah seorang warga Cinangka, Sawangan, Kota Depok mendokumentasikan fenomena hujan es yang berlangsung sekitar 2 menit itu. Selain itu, fenomena hujan es ini diketahui saat warga mendengar kerasnya suara hujan yang turun seperti suara kerikil yang jatuh di atap rumahnya. Iya, tadi terdengar dari dalam rumah ada suara batu es jatuh gitu, makanya saya buru-buru keluar. Ternyata benar hujan es batu. Usai dilanda hujan es, sejumlah pohon berukuran besar pun tumbang di sejumlah titik di Kota Depok. Salah satunya di Jalan Raya Muchtar, Sawangan, Kota Depok. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Namun akses Jalan Raya Muchtar belum dapat dilintasi kendaraan selama proses evakuasi yang dilakukan pihak terkait terhadap pohon tumbang itu. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Hujan lebat disertai angin kencang melanda Palembang, Sumatera Selatan. Akibatnya beberapa pohon besar tumbang menimpa ruko, rumah hingga menutup jalan. Inilah detik-detik rekaman warga saat pohon besar tumbang. Terlihat kepanikan warga yang sedang berteduh, langsung memindahkan kendaraannya. Pohon tersebut tumbang setelah hujan lebat disertai angin kencang melanda Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pohon yang tumbang juga menimpa ruko dan rumah hingga menghancurkan bagian atap. Bahkan tumbangnya pohon tersebut merusak tempat pedagang kaki lima. Selain itu, dampak akibat pohon tumbang menutup akses jalan menuju pemukiman warga. Karena angin kencang tadi barusan dan memang hujan dan anginnya cukup kencang. Jadi ini pohonnya cukup besar dan kami saat ini sedang berusaha untuk komunikasi dengan dinas perkebunan dan saat ini sudah petugas sedang di jalan. Dan akan ada pohon lain juga? Siap, karena juga sore ini kebetulan ada 2 kejadian di lokasi yang berdekatan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas PRKP Kota Palembang mengerahkan kendaraan khusus dan mesin potong mengevakuasi pohon tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Diterpa hujan dan angin kencang, sebuah pohon mahoni yang berada di Jalan Kemang Utara, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan tumbang. Insiden pohon tumbang ini juga terjadi di Jalan Ampera Raya Pasar Minggu dan membuat para pengendara harus mencari jalur alternatif lain. Hujan deras disertai angin kencang yang menerpa sebagian wilayah di Jakarta pada Sabtu siang membuat pohon kapuk setinggi 15 meter di Jalan Ampera Raya Pasar Minggu, Jakarta tumbang. Pohon ini juga menimpa sejumlah tiang kabel listrik hingga nyaris roboh. PPSU dan juga perhutani yang berada di lokasi langsung memotong batang pohon hingga menurunkan alat berat. Tidak ada korban luka maupun jiwa atas peristiwa ini, namun ruas jalan dari arah Kemang Raya menuju Pejaten maupun Ampera sempat tidak bisa dilalui. Sementara itu, anak pohon mahoni setinggi kurang lebih 7 meter tumbang di Jalan Kemang Utara, Mampang Perapatan, Jakarta pada Sabtu sore. Pohon tumbang akibat hujan disertai angin kencang yang melanda sebagian wilayah Jakarta sejak siang hari. Tidak hanya menutup ruas jalan, kabel listrik yang berada di sekitar lokasi juga turut tertimpa hingga menjuntai. Tadi kejadiannya pas hujan besar, itu angin, jadi mungkin tumbang. Ini bukan di sini aja, di sebagian di sana juga ada tumbang sedikit, tapi lebih gede di sini. Bukannya kita nggak mau geser biar lalu lintas lancar, tapi kabel ini masih aktif, jadi masih gelantungan pohon. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sedangkan para pengguna jalan yang ingin melintas dari arah Kemang Utara A menuju Kemang Raya harus mencari rute lain. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Hujan yang mengguyur Tangerang Selatan sejak Sabtu siang membuat ratusan rumah warga terendam banjir hingga setinggi 40 cm. Peristiwa ini juga membuat sejumlah kendaraan roda 2 mogok karena nekat
menerobos banjir. Diketahui buruknya sistem drainase menjadi salah satu penyebab perumahan Bukit Pamulang Indah menjadi langganan banjir. Sementara itu data dari BPBD Tangerang Selatan mencatat akibat hujan dari siang hingga Sabtu sore tadi terdapat 4 perumahan warga yang terendam banjir. Pemirsa, fenomena menarik terjadi di pantai Carita Pandeglang, Banten, di mana ribuan ikan meloncat ke daratan dan menjadi rebutan warga. Perilaku ikan yang tidak biasa ini dikaitkan dengan perubahan iklim. Ngampar kah? Sebuah fenomena langka terjadi di pantai Carita Pandeglang, Banten Sabtu sore, di mana ribuan ikan tampak meloncat-loncat ke daratan. Warga pun tampak semangat memungut ikan-ikan yang mereka sebut jenis ikan cireng ini. Dulu pernah, tapi nggak begini. Mestinya payu gitu, Pak. Tapi cepat hilang kadang-kadang. Ini kan baru datang ikan itu. Pak, tapi nggak ada rasa khawatir apa-apa ya terkait dengan ini ya? Dulu juga nggak ada, Pak. Emang ini mah kelebihan ikannya ya, Pak ya? Ya, terlalu banyak datangnya dia. Banyak yang mengaitkan fenomena ini dengan kemungkinan perubahan cuaca atau tanda peringatan akan bencana alam. Sementara BMKG dan Dinas Perikanan setempat hingga kini belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab pasti fenomena ini. Namun kejadian serupa pernah terjadi di beberapa tempat lain dan sering dikaitkan dengan adanya pengaruh suhu air atau perubahan iklim yang mempengaruhi perilaku ikan. Di sisi lain, masyarakat di sekitar pantai Carita diimbau untuk tetap tenang namun waspada sembari menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak berwenang terkait fenomena tidak biasa ini. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Belasan ekor kucing dievakuasi pecinta binatang dari sebuah kios di Magelang, Jawa Tengah. Evakuasi dilakukan karena kucing diduga tak dirawat pemiliknya. Aktivis dari Jakarta Animal Aid Network mendatangi sebuah kios yang dijadikan tempat tinggal di Kampung Kluyon, Magelang, Jawa Tengah. Di tempat ini, para relawan menemukan belasan kucing yang diduga tidak mendapat perawatan yang layak. Kondisi mereka beberapa di antaranya lemas dan juga ada yang sakit. Setelah dievakuasi, belasan kucing ini dibawa ke klinik hewan. Pemilik kucing mengaku tinggal bersama 17 kucing karena senang, namun apa daya, ia tak punya biaya. Ini sampai diusir dari pemukiman rumah sana dikarenakan mengakibatkan satu rumah menimbulkan bau busuk dan kucing-kucing di sana ternyata banyak sekali jumlahnya sehingga Pak RT mengendaki rumahnya untuk dibuka. Kini 17 kucing tersebut mulai membaik setelah dirawat para aktivis Animal Aid Network. Para aktivis berharap warga agar tidak memaksakan diri jika tidak mampu merawat hewan peliharaan agar tidak membuat mereka menderita. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Sementara lawannya pemirsa paslon Pramono Anung dan Rano Karno bertemu istri Presiden keempat Republik Indonesia Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Dalam kunjungannya, istri Gus Dur, Sinta Nuria, menyampaikan dukungannya untuk pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung, Rano Karno. Pertemuan antara calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Rano dengan istri Gus Dur, Sinta Nuria, digelar di pondok pesantren di daerah Ciganjur, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan ini, Sinta berpesan bahwa agar keduanya menjadi pemimpin yang adil. Sinta pun mendoakan keduanya untuk bisa memimpin Jakarta dengan lebih baik. Pertemuan berlangsung hangat, terutama saat Pramono Anung mencium tangan Sinta Nuria. Tidak hanya Sinta, pasangan Pramono Rano juga disambut oleh anak Gus Dur, yaitu Yeni Wahid. Tetapi yang paling penting adalah doanya beliau. Karena doa beliau itu luar biasa. Saya
dalam hidup saya yang saya cium tangannya itu 3 orang, salah satunya Bu Cinta. Yang lain saya nggak pernah cium. Jadi kalau tahu bahwa yang saya cium tangannya itu dalam hidup saya ada 3 orang, salah satunya beliau. Karena artinya apa? Saya memang memberikan penghormatan yang sangat luar biasa kepada Bu Sinta dan keluarga, dan saya terima kasih sama Mbak Yeni hari ini difasilitasi untuk bisa sowan rawuh ke Bu Sinta ditemani oleh Kiai. Mudah-mudahan ya apa yang menjadi keyakinan saya, kepercayaan saya merasa mantep kalau yang memimpin ini beliau berdua. Saya mohon kepada beliau berdua agar perempuan itu dimuliakan semuanya-mulia. Solidaritas nasional resmi dideklarasikan. Peluncuran GSN menjadi rangkaian acara strategis Prabowo setelah pembekalan Kabinet Merah Putih. Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional digelar di Indonesia Arena, Jakarta pada Sabtu siang, di mana Presiden Prabowo Subianto hadir langsung bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kabinet Merah Putih juga hadir dalam deklarasi ini. Gerakan ini diketuai oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani. Presiden Prabowo menjabat Ketua Dewan Pembina GSN. Peluncuran GSN menjadi rangkaian acara strategis Prabowo setelah pembekalan Kabinet Merah Putih. Pemirsa, pada pidatonya saat deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di Indonesia Arena Sabtu sore, Presiden Prabowo Subianto menekankan jangan banyak omon-omon, sekarang saatnya aksi. Ia juga meminta kepada jajaran Kabinet Merah Putih agar mengurangi kegiatan seminar, studi banding, atau kunjungan ke luar negeri. Jadi saudara-saudara, jangan terlalu banyak kita seminar, jangan terlalu banyak omon-omon. Sekarang aksi, aksi, aksi. Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya juga mohon jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau jalan ke luar negeri, pakai uang sendiri boleh. Jadi kurangi yang seminar-seminar, yang apalagi apa itu, kunjungan kerja, studi banding. Mau studi apa gitu loh. Kalian sudah tahu masalahnya. Nggak usah terlalu banyak studi gitu loh. Ini gampang diucapkan tapi ujungnya sulit dilaksanakan, apalagi oleh ketua-ketua partai. Betul? Karena saya juga mengalami. Berapa tahun yang lalu sebagai ketua umum Gerindra, saya keluarkan kebijakan kurangi jalan-jalan ke luar negeri. Tahu-tahu datang perwakilan dari beberapa kabupaten. Pemirsa, ada momen menarik saat Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato dalam deklarasi GSN. Publik bersorak-sorai saat ia menyebut nama mantan istrinya, Siti Hediati Haryadi, yang dikenal dengan nama Titik Soeharto. Ibu Siti Hediati Haryadi. Kok tepuk tangannya paling keras nih, heran gue. Maksudnya apa ini?
Presiden Prabowo Subianto mengabsen Kabinet Merah Putih di acara deklarasi GSN. Prabowo menunjukkan gestur tangan mencatat nama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo yang ternyata tidak hadir saat dipanggil. Nandito Aryo Tejo. Ya pemirsa, usai berpidato, Presiden Prabowo Subianto meminta sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih untuk bernyanyi dan berjoget bersama di atas panggung. Presiden Prabowo juga ikut membaur bernyanyi dan berjoget bersama. Di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi.